Tidak semua benda bisa ditempatin khodam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Kang tolong dong kasih tahu, entah itu batu akik atau jimat atau benda-benda pusaka yang dalam konteks berkhodam itu bagaimana sih? Kalau berkhodam seringkali adalah benda yang menjadi rumah makhluk khodam, tempat bersemayamnya makhluknya Allah dari bangsa-bangsa khodam. Bangsa khodam ini seringkali bangsa jin. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang muslim, ada yang tidak muslim. Ada yang taat, ada yang tidak. Bahkan ada yang bodoh, ada yang pinter, ada yang cerdas. Ada yang biasa saja, ada yang sakti. Jadi tidak semua khodam hebat, tidak. Ya selayaknya manusia. Nah, benda yang ada khodamnya seperti rumah yang ada orangnya. Nah, sehingga benda-benda berkhodam ini tentu tidak sembarangan karena itu rumah mereka, sudah dipilih oleh mereka, bahkan ada yang dibuat oleh mereka. Misalkan ada batu mustika yang bersemayam sebagai tempat rumah khodam syekh yang soleh, yang alim, yang sakti, maka itu jadi rumah dia, mau dibawa kemanapun dia akan ikut karena rumahnya. Kira-kira begitu. Sehingga benda-benda berkhodam ini tidak sembarangan gitu. Bisa juga ada yang orang yang sakti, punya ilmu, bisa berkomunikasi dengan khodam, menawarkan rumah baru untuk dia. Mungkin pusaka keris yang baru dibuat. Nah, dipanggillah khodam itu, maukah engkau ada di pusaka saya yang baru saya buat. Jadi ada juga benda yang memang baru dibuat dan dipanggillah khodam itu untuk bersemayam di situ sebagai rumahnya, rumah barunya. Bisa. Itu pun juga bendanya harus layak, pilihan-pilihan tertentu, pusakanya khusus. Tidak semua benda bisa ditempatin khodam, bisa rusak atau dia nggak betah. Jimat, batu, besi, ya, dan apapun itu bisa. Ada yang memang rumahnya dari ratusan ribuan tahun, ada yang baru kita buat dan kita datangkan khodam di situ. Istilahnya pengisian khodam, atau bahasa yang halus sebenarnya memanggil khodam untuk mau tinggal di situ. Dan tentu yang manggil, yang ngisi ini juga orang-orang yang berilmu, orang-orang yang khusus. Karena kalau salah manggil fatal, bahaya. Lah kalau yang dipanggil khodam fasik, kalau yang dipanggil ternyata khodam bodoh, bahaya kan. Tapi kalau khodamnya cerdas, alim, sakti, hebat, masya Allah, itu bisa jadi berkah. Sama nih kalau kita berteman, kita punya teman yang soleh, alim, akhlaknya baik, beriman, loh, kita kan dapat berkahnya tuh. Diajak ngobrol, diajak berpikir, bisa memberikan solusi. Lah tapi kalau kita berteman yang mohon maaf sekali banyak kemaksiatan yang dilakukan, bodoh lagi, nggak bisa diajak mikir, sukanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kan bisa berdampak buruk kepada teman yang lain, semacam itu. Jadi yang benda berkhodam ini bisa jadi barang tarikan yang memang dari awal itu rumahnya, bisa jadi yang baru kita buat dan kita panggil khodam bersemayam di situ.